Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita berjumpa lagi dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miran Ngeranti Boylangun Tulung Agung. Kajian kitab Hadis Arba'in Nawawi pada sore hari ini akan disampaikan langsung oleh Kiai Muhammad Anang Muhsin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita sampaikan selamat sore kepada para santri dan para pendengar Radio Perkasa FM dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam bimbingan hidayah taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sore ini kita bisa meneruskan kajian kitab Arba'in Nawawi. Pada sore ini sampai pada hadis yang ke-37. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sabi' wa thalathun, hadis yang ke-27. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih tabaraka wa ta'ala qala. Diceritakan dari sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. An Rasulillah, dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fima yarwihi an Rabbih tabaraka wa ta'ala. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan dawuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh, Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh, innallaha katabal hasanat was sayyiat. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki menceritakan dawuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, innallaha katabal hasanat was sayyiat. Innallaha katabal hasanat was sayyiat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala niku memerintahkan menulis amal-amal kebaikan dan juga amal-amal keburukan. Semuanya diperintahkan oleh Allah untuk ditulis. Tsumma bayyana dzalik. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan semua tersebut. Jadi semua kebaikan, semua keburukan, amal yang baik, amal yang buruk itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallah indahu hasanatan kamilah. Maka barang siapa hamma itu ay arodaha wasomma ma'ala fi'liha. Jadi barang siapa yang punya niat kuat untuk melakukan kebaikan, jadi punya niat yang kuat untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia tidak bisa melakukannya. Jadi punya niat kuat untuk melakukan kebaikan cuman belum bisa melakukan, maka katabahullah indahu hasanatan kamilah. Maka niat yang kuat melakukan kebaikan tersebut meskipun belum terrealisasi, belum dilaksanakan, itu sudah ditulis di sisi Allah sebagai suatu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha,
apabila seseorang punya niat yang kuat melakukan kebaikan, kemudian fa'amilaha, dan dia bisa merealisasikan, bisa melakukannya kebaikan tersebut, maka katabahullah indahu asyra hasanat, maka satu kebaikan yang dilakukan tersebut diberi pahala di sisi Allah Ta'ala 10 kebaikan, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali, ila at'afin kathirah, sampai kelipatan yang banyak sekali. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha, namun apabila seseorang itu melakukan satu keburukan, melakukan satu keburukan, kemudian orang itu menyengaja melakukan satu keburukan, jadi sudah niat melakukan keburukan, kemudian falam ya'malha, dia mengurungkan, tidak jadi melakukan keburukan tersebut, ya, jadi punya niat melakukan keburukan, tetapi dia membatalkannya, dia mengurungkannya, tidak jadi melakukan keburukan tersebut. Bagaimana? Katabahullah indahu hasanah kamilah, maka itu ditulis oleh Allah Ta'ala sebagai satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biya fa'amilaha, tetapi jika seseorang tersebut niat melakukan satu keburukan dan dia melakukannya, maka katabahullah sayyi'atan wahidah, oleh Allah Ta'ala ditulis sebagai satu keburukan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Sahih beliau berdua dengan huruf lafadz tersebut. Fangdur ya akhi, lihatlah wahai saudaraku, wafaqanallahu wa iyyaka ila azimil lutfillah. Lihatlah wahai saudaraku, semoga Allah Ta'ala memberi pertolongan aku dan kepadamu, ya. Lihatlah azimil lutfillah, betapa agungnya sifat kasih sayang Allah kepada hambanya. Wa ta'ammal hadil alfat, angan-anganlah kalimah ini. Kemudian qauluhu, dawuhnya Allah, dawuhnya Kanjeng Nabi, indahu isyaratun ilal i'tina biha. Jadi indahu di sisi Allah itu artinya merupakan isyarah perhatiannya Allah terhadap amal tersebut. Wa qaulu kamilah litakid wali syiddatil i'tina biha. Sedangkan kalimat kamilah, kebaikan yang sempurna, itu adalah takkid, jadi menguatkan, mengokohkan, dan karena bersungguh-sungguh di dalam perhatian terhadap amal kebaikan tersebut. Wa qala fi sayyi'ah allati hamma biha summa tarakaha. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam keburukan, ya, niat melakukan keburukan tapi dia tidak melakukannya, katabahullah indahu hasanah kamilah, ditulis di sisi Allah Ta'ala sebagai satu kebaikan yang sempurna. Fa'akada bikamilah, ditaukiti dengan kamilah, itu sangat menunjukkan perhatiannya Allah kepada amal tersebut. Jadi kalau orang punya niat buruk lalu dia taubat, dia sadar, ya, kemudian tidak jadi melakukan keburukan tersebut, maka ini adalah satu amal kebaikan, dia mendapat satu pahala yang sempurna. Kemudian wa in amilaha katabah sayyi'atan wahidah fa'akada taklila biwahidah. Kemudian kalau amal buruk niat buruk, ya, niat melakukan kemaksiatan lalu dia melakukan keburukan itu, maka hanya ditulis satu, ya, fa'akada biwahidah, ditaukiti dengan satu saja, bukan kamilah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, sehingga sampai orang niat melakukan satu
keburukan, ya, kemudian dia meninggalkan keburukan tersebut, mengurungkan niatnya, tidak jadi melakukannya, itu ditulis satu kebaikan yang sempurna. Kalau niat melakukan satu kebaikan, kemudian melakukannya, atau satu kebaikan kemudian belum bisa melakukannya, terhalang melakukannya, maka ditulis satu kebaikan. Dan apabila niat melakukan satu kebaikan dan dia realisasikan, dilakukan satu kebaikan itu, maka baginya 10 kebaikan sampai 700 kebaikan, dan masih akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka falillahil hamdu wal minnah, subhanahu la nusisanan alaih wabillahi taufik. Yang perlu kita pahami, ya, dari hadis ini menunjukkan keagungan, betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya, sampai disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala niku katabal hasanat wasaiat. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan kebaikan dan keburukan. Jadi Allah sudah menetapkan kebaikan dan keburukan. Jadi makna kaunu katabal hasanat wasaiat annahu qaddaroha wa asbataha fi sabiqi ilmihi au fi amril hafadhah bi kitabia fil lauhil mahfud. Jadi maksud daripada sesungguhnya Allah Ta'ala katabal hasanat, menulis kebaikan dan keburukan. Makna katabal hasanat itu Allah Ta'ala qaddaroha, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kebaikan, wa asbataha, dan Allah Ta'ala mentakdirkan keburukan. Ada kebaikan, ada keburukan. Dan Allah itu sudah mentakdirkan wa asbataha fi sabiqi ilmihi, dan Allah telah menetapkan di dalam zaman azali, dalam ilmunya Allah Ta'ala. Atau Allah Ta'ala memerintahkan malaikat hafadhah untuk menulis kebaikan dan keburukan tersebut fil lauhil mahfud. Ini makna dari katabal hasanat wasayyiat. Jadi artinya ini informasi, ada dua makna, ya. Jadi makna yang pertama, innallaha katabal hasanat wasayyiat, Allah telah mentakdirkan, ya, kebaikan dan keburukan, dan Allah telah menetapkannya dalam ilmunya Allah Ta'ala. Atau makna yang kedua, Allah Ta'ala memerintahkan malaikat hafadhah, malaikat yang bertugas untuk mencatat kebaikan dan keburukan, fil lauhil mahfud, di lauhil mahfud. Ini makna yang kedua. Kemudian makna hasanat itu apa? Wal hasanat ma yuhmadu fa'iluha wasai'at ma yudhammu fa'iluha. Jadi maksud dari kebaikan itu adalah sesuatu yang pelakunya itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan itu adalah sesuatu yang pelakunya itu dipuji oleh Allah Ta'ala, dipuji oleh Allah Ta'ala, dan wa yata'allaku biasawab, dan apabila dilakukan di samping dipuji oleh Allah Ta'ala, pelakunya juga akan dapat pahala, kemuliaan. Ini namanya hasanat. Kemudian wasayyiat ma yudhammu fa'iluha wa yastahiqul iqab. Jadi kalau maksud dari keburukan itu adalah ma yudhammu fa'iluha. Jadi sesuatu perbuatan yang pelakunya itu tercela, dicela oleh Allah Ta'ala, itu namanya keburukan. Keburukan itu sesuatu yang pelakunya dicela oleh Allah Ta'ala, wa yastahiqul iqab, dan pelakunya berhak mendapatkan siksaan. Ini pengertian hasanat dan sayyiat. Kemudian setelah Allah Ta'ala mentakdirkan dan menetapkan kebaikan dan keburukan,
Allah Subhanahu wa taala tsumma bayyana dzalik ay fassalal ladzi ajmalau fi qoulihi katabal hasanat was sayiat. Jadi kemudian Allah taala memerinci, ya, jadi memerinci. Jadi Allah taala menjelaskan secara detail masing-masing dari kebaikan dan keburukan tersebut. Allah taala menjelaskan. Bagaimana penjelasannya? Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha, barang siapa hamma itu aroda wa somma ma'ala fi'liha. Jadi hamma itu punya niat yang kuat untuk melakukannya, itu namanya hammun. Hamma, menyengaja. Jadi tidak sekedar kebetulan, jadi memang punya niat yang kuat dalam hati untuk melakukan kebaikan. Jadi faman hamma bihasanatin, barang siapa punya niat yang kuat dalam hatinya melakukan satu kebaikan, satu kebaikan, punya niat yang kuat melakukan satu kebaikan, tapi falam ya'malha, cuman dia belum bisa melakukan kebaikan itu. Jadi pengen ngelakoni perkara sing apik, pengen ngelakoni ibadah tenanan kepinginane, cuman belum bisa melakukannya karena suatu hal, bukan karena malesnya, bukan, tapi belum ada kesempatan. Maka ini sudah ditulis oleh Allah Ta'ala sebagai satu kebaikan yang sempurna. Subhanallah. Jadi makanya kita itu hendaknya punya niat yang baik. Tanamkan dalam hati kita niat-niat yang baik, niat-niat sing apik. Jadi bismillah. Bahkan sampai napa niku ketika kita berada di bulan suci Ramadan ini, niatkan, mulai sekarang niatkan, bismillah, besok kalau saya keluar dari bulan suci Ramadan, saya akan puasa Syawal. Jadi sampean niat di bulan Ramadan, pahalanya akan berlipat ganda karena niat kebaikan di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan 70 kali. Jadi kalau sampean kita semua ingin melakukan kebaikan di luar Ramadan, niatlah mulai sekarang di bulan Ramadan, supaya apa? Pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat-niat yang baik, perbanyak niat-niat yang baik. Jadi bismillah, nanti malam saya akan qiyamul lail, nanti malam saya akan tadarus, nanti malam saya akan dzikir, nanti malam akan ibadah kepada Allah Ta'ala, saya akan sholat tahajud dan seterusnya. Niat-niat yang banyak dilakukan, dihadirkan di dalam hatinya. Karena apa? Barang siapa niat yang baik, satu niat yang baik, ya, melakukan satu kebaikan, niat sing tenanan, meskipun misalnya nanti malam ada udzur keturun dan lain sebagainya sehingga tidak bisa melakukan qiyamul lail, tetap sudah dapat satu kebaikan, satu pahala. Beda kalau orang tidak niat. Makanya sebelum tidur usahakan untuk niat. Itu bagus itu. Sebelum tidur usahakan untuk niat, bismillah, nanti saya akan tidur, setelah tidur saya akan bangun sholatul lail, akan bangun malam, sholat malam, akan dzikir dan seterusnya. Umpama nanti kita terhalang melakukan ini karena suatu hal, misalnya karena ketiduran dan seterusnya, maka kita sudah dapat satu kebaikan. Inilah makna dawuh innallaha katabal hasanat was sayiat tsumma bayyana dzalik faman hamma bihasanah, barang siapa yang betul-betul niat melakukan satu kebaikan, falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka barang siapa yang niat betul melakukan satu kebaikan cuman belum bisa melakukannya, maka sudah ditulis oleh Allah Ta'ala sebagai satu kebaikan yang sempurna. Kita lanjutkan kajian kitab hadis Arba'in Nawawi yang akan dilanjutkan oleh Kiai Muhammad Anang Muhsin. Ya, kita lanjutkan kembali. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanat ila sab'i mi'ati dhi'fin ila at'afin katsirah. Jadi tadi disebutkan bahwa barang siapa
yang punya niat kuat melakukan satu kebaikan, kemudian dia belum bisa melakukannya, maka ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala dapat satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, tetapi kalau dia punya niat yang kuat melakukan satu kebaikan, lalu dia bisa melakukan kebaikan tersebut, niat ngelakoni apik, kemudian dia melakukan, direalisasikan, bagaimana? Katabahullah indahu asyra hasanat ila sab'i mi'ati dhi'fin. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepadanya 10 kali kebaikan. Jadi 10 kali kebaikan sampai 700 kebaikan ila at'afin katsirah, sampai napa niku, sampai kelipatan yang tiada tara. Inilah termasuk napa niku kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa rahmatnya Allah itu ya. Jadi kalau kita melakukan satu kebaikan, niat melakukan satu kebaikan lalu kita realisasikan kebaikan itu, kita mendapat pahala yang banyak sekali. Banyak sekali ya. Jadi ada minimal 10 sampai 700 bahkan sampai lebih. Bahkan disebutkan dzakara ba'dum, jadi sebagian ulama mengatakan warawa al-Bazzar fi musnadi annahu sallallahu alaihi wasallam qol. Imam Bazzar dalam musnadnya meriwayatkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh al-a'mal sab'ah. Amal itu ada 7 macam. Amal itu ada 7 macam. Amalani al-mujibani. Yang pertama adalah 2 amal yang menetapkan. 2 amal yang menetapkan. Wa amalani wahidun biwahidin. Kemudian ada 2 amal, 1 dibalas 1. Wa amalul hasanah fi abi asyrah. Ada 1 amal kebaikan dapat pahala 10. Ada amalul hasanah 1 kebaikan dapat 700 kali. Kemudian dan wa amalun la yuhsa thawabuhu illallah, la yuhsi thawabahu illallah ta'ala. Dan juga ada amal yang tidak, pahalanya tidak ada yang bisa menghitung kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi model amal itu ada 7 ya. Jadi 7 itu perinciannya apa? Amalani al-mujibani. Ada 2 amal yang menetapkan. Maksudnya 2 amal yang menetapkan itu nopo? Fal kufru wal iman. 2 amal yang menetapkan itu kafir dan iman. Kafir itu menetapkan masuk neraka. Fal iman yujibul jannah, sedangkan iman itu akan menetapkan masuk surga. Kafir menetapkan masuk neraka. Itu 2 amal yang menetapkan, masing-masing menetapkan. Iman menetapkan surga. Maka kalau ada orang meninggal dunia dalam keadaan iman, maka dia akan masuk dalam surga Allah Ta'ala. Namun kalau ada orang meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka dia akan masuk neraka. 2 amal yang menetapkan, kata Nabi. Kemudian ada 2 amal lagi, 1 dibalas 1. Nopo 2 amal 1 dibalas 1? Pertama, faman hamma bihasanatin walam ya'malha kataballahu lahu hasanah. 2 amal yang 1 dibalas 1 adalah yang pertama, barang siapa yang niat melakukan satu kebaikan, dia belum bisa melakukan, maka ditulis 1 kebaikan. Niat 1 keburukan, niat 1 kebaikan, niat 1 kebaikan, dia tidak bisa melakukan, belum bisa melakukan, maka ditulis 1 kebaikan.
Tetapi apabila dia yang kedua adalah barang siapa yang niat melakukan keburukan. Barang siapa yang niat melakukan keburukan, lalu dia mengurungkan niatnya, tidak jadi melakukan keburukan tersebut, maka ditulis oleh Allah Ta'ala satu kebaikan. Ini dua amal ya, masing-masing satu dibalas dengan satu tikelan. Jadi ada dua. Yang pertama, man amila sayi'atan ya, faman hamma bihasanatin walam ya'malha katabahallahu lahu hasanah. Yang kedua, man amila sayi'ah kataballahu alaihi sayi'atan wahidah. Yang kedua adalah orang yang melakukan amal keburukan, maka ditulis hanya satu ya. Jadi kalau napa niku amal keburukan ditulis hanya satu. Tapi kalau niat melakukan kebaikan belum bisa melakukan, ditulis satu kebaikan. Atau niat melakukan keburukan, akhirnya dia urungkan, ndak sido, ndak jadi dilakukan keburukan tadi, maka ditulis satu kebaikan. Kemudian yang kedua adalah orang yang melakukan satu amal keburukan, maka hanya ditulis dengan satu keburukan. Itu dua amal yang satu dibalas dengan satu. Wa amal alladzi bi asyri hasanat fa amalul hasanah. Adapun amal satu yang dibalas dengan 10, yaitu melakukan amal kebaikan. Amal kebaikan apapun satu ditulis 10. Seperti dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Barang siapa ya yang melakukan satu kebaikan, maka dia mendapat 10 kali kebaikan tersebut. Jadi seperti halnya kita ngaji seperti ini. Kita niat ngaji, lalu kita datang, ditulis 10 kebaikan. Kita niat bismillah, saya nanti malam akan sholat tahajud, nah, misalnya begitu. Kemudian niat kuat, kemudian melakukan sholat tahajud, 1 dikalikan 10. Man ja'a bil hasanah falau asyru amsalihha. Kemudian wa ammal amal ladzi bisabi mi'ati dhi'fin fadirhamul jihad fisabilillah. Sedangkan satu amal yang diberi pahala 700 adalah 1 dirham ya, 1 dirham yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad fisabilillah. Jadi 1 dibalas 700 sebagaimana dawuh Allah Subhanahu wa taala, kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi napa niku barang siapa yang sedekah ya. Jadi barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamasali habbatin. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamasali habbatin, itu seperti 1 biji. 1 biji yang ditanam, ambatat sab'a sanabil, dari 1 biji tersebut akan tumbuh 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai ada buah 100. Maknanya apa? 1 biji, 1 kebaikan akan dilipat gandakan 700. Allah masih dawuh, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang dikehendaki. Itu ke-6. Jadi ada 7 macam amal, itu yang ke-6. Yang ketujuh, amal yang pahalanya tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu amal apa? Puasa. Fahuwa as-saum. Yaqulullah
Allah Subhanahu wa taala dawuh kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana azibi. Jadi Allah Subhanahu wa taala dawuh setiap amalnya manusia itu untuk manusia kecuali puasa. Fa innahu li, kalau puasa untukku kata Allah. Ya, sebenarnya semua amal itu untuk manusia. Ya, semuanya untuk manusia. Amal sholat untuk manusia sendiri, bukan untuk Allah sejatinya. Allah tidak butuh kepada amalnya manusia, aslinya begitu hakikatnya. Ya. Termasuk amalan puasa hakikatnya ya bukan untuk Allah, tapi untuk manusia. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa innahu li? Ini menunjukkan karena amal puasa itu amal siri. Amal puasa itu amal siri, tidak ada yang tahu orang itu puasa atau tidak ada yang tahu. Tidak bisa, tidak ada tandanya. Beda dengan sholat. Kalau sholat kan amal yang kelihatan. Sholat itu amal yang kelihatan. Sedekah amal yang kelihatan. Bisa dilihat, bisa disaksikan. Kalau puasa tidak bisa. Apakah kita puasa? Tidak ada yang tahu kecuali kita sendiri. Tidak lemes, belum tentu. Enek mawon sing etok-etok lemes. Sebenarnya tidak puasa tapi etok-etok lemes. Ada saja. Makanya karena puasa itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah dan dirinya sendiri, maka amal puasa dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Wa amma shaum fa innahu li wa ana azibi. Illa shaum fa innahu li wa ana azibi. Kalau puasa itu untukku kata Allah, karena aku yang hanya tahu dia puasa atau tidak, dan diri sendiri. Dan aku sendiri yang akan memberi balasannya. Maka fala ya'lamu sawabas shaum illallah. Tidak ada yang tahu pahala puasa kecuali Allah. Jadi di sini hadisnya, barang siapa niat melakukan satu kebaikan belum bisa melakukan, maka ditulis satu kebaikan. Barang siapa yang niat melakukan satu kebaikan kemudian dia melakukan, maka ditulis 10 kebaikan sampai 700 tikelan. Tapi barang siapa wa in hamma bisai'ah, barang siapa yang niat melakukan keburukan, dia tidak jadi melakukan karena takut kepada Allah Ta'ala, maka ditulis di sisi Allah satu kebaikan yang sempurna. Tapi kalau orang niat melakukan satu keburukan terus dia enggadur ngelakoni keburukan itu, hanya ditulis satu keburukan. Subhanallah. Maka di sini fangdur ya akhi, lihatlah wahai saudaraku, wafaqanallah wa iyyaka ila azimi lutfillah. Coba lihat dari hadis ini, kita tentu bisa melihat, kita bisa mengetahui betapa agungnya, betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi betapa agungnya, betapa besarnya kasih sayang Allah Ta'ala kepada hambanya. Jadi luar biasa. Kalau niat melakukan kebaikan urung iso nglakoni satu kebaikan, niat melakukan kebaikan iso nglakoni 10 sampai 700 sampai lebih banyak lagi. Tapi kalau niat melakukan satu keburukan ora sida nglakoni, ditulis satu kebaikan. Kalau niat melakukan satu keburukan dan melakukan, hanya ditulis satu keburukan. Betapa besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Oleh karenanya kita wajib bersyukur atas nikmat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ridhonya kepada kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menutup perjumpaan pada kajian sore hari ini, supaya kita juga bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ditutup dengan doa. Mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan doa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita di dunia dan di akhirat. Allah jadikan kita hamba-hamba yang dicintainya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari dunia dan di akhirat, dan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin. Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina
Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina, Allahumma rzuqna ilman nafi'a amalan sholihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita besok juga akan berjumpa lagi di sore hari di waktu yang sama, live dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miran Ngranti, Belang Tulung Agung. Saya Anggi Wahyu pamit undur diri. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.